pesan, kemudian yang kedua ada prinsip relevansi. Yang ketiga ada prinsip konsistensi dan yang keempat ada edukasi. Dan yang terakhir ada prinsip validity. Selamat Menyaksikan! A few moments later. Halo semuanya, kenalin aku Lodina Julani dengan NIM 211031526 absen 23. Halo, perkenalkan nama saya Gede Chandra Sikaregra dengan NIM 211103154 dengan absen 24. Halo, perkenalkan nama aku Madedina Mahartini dengan NIM 21110610004 dengan nomor absen 25. Halo, perkenalkan nama aku Dima Sarisanti dengan NIM 21110610020 dengan absen 27. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami, dari kelompok 5. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke pembahasan materi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang prinsip desain pesan, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi prinsip bahan ajar. Prinsip bahan ajar merupakan sebuah pedoman yang biasa digunakan dalam proses perencanaan dan pembuatan materi pembelajaran. Adapun tujuan dari prinsip merancang bahan ajar yaitu yang pertama untuk menciptakan materi pembelajaran yang efektif. Selain itu, dapat memfasilitasi pemahaman dan penggunaan konsep. Dan yang ketiga, dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Prinsip desain pesan dalam merancang bahan ajar mengacu pada panduan yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam cara yang efektif dan mempengaruhi siswa dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip desain pesan dalam merancang bahan ajar. Yang pertama ada kualitas pesan. Pesan yang disampaikan dalam bahan ajar harus sangat jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan tidak membingungkan. Selanjutnya, yang kedua ada relevansi pesan. Pesan dalam bahan ajar harus relevan dengan konteks pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga ada konsistensi visual. Desain visual dalam bahan ajar harus konsisten dan menciptakan aliran visual yang baik. Ini mencakup penggunaan warna, jenis huruf, tata letak, dan elemen grafis yang seragam di seluruh materi. Selanjutnya, yang keempat ada kesesuaian dengan gaya belajar. Prinsip desain pesan juga harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa. Selain itu, dalam menggunakan beragam media dan juga pendekatan pembelajaran dapat memenuhi berbagai preferensi belajar. Selanjutnya, penggunaan media. Bahan ajar dapat memanfaatkan berbagai media seperti gambar, diagram, video, atau interaktif untuk memperjelas atau mengilustrasikan konsep. Selanjutnya, struktur pesan yang terorganisir. Pesan harus memiliki struktur yang terorganisir dan logis. Hal ini termasuk ke dalam pengaturan informasi dalam urutan yang sesuai dan penggunaan subjudul, seperti daftar atau poin-poin penting untuk membantu siswa dalam mengikuti alur berpikir. Selanjutnya, ada pertimbangan waktu. Dalam desain pesan, perhatikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pesan, karena materi yang sangat padat atau terlalu panjang dapat mengganggu pemahaman siswa. Selanjutnya, penggunaan pertanyaan dan latihan. Memasukkan pertanyaan reflektif atau latihan dalam bahan ajar dapat mempromosikan pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya ada estetika visual. Pesan harus dirancang agar terlihat menarik secara visual. Penggunaan elemen-elemen desain seperti grafik yang dapat menarik atau mengilustrasikan dengan baik dapat membantu siswa untuk terlibat lebih dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, pertimbangkan auditory dan visual learners. Desain pesan juga harus memperhatikan siswa yang lebih responsif terhadap pendekatan pembelajaran
auditory atau visual. Hal ini dapat mencakup penggunaan audio atau visual yang sesuai. Nah, jadi yang kedua ada prinsip relevansi, pedoman yang menekankan pentingnya membuat materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan pembelajaran peserta didik. Prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip relevansi dalam merancang bahan ajar, yaitu yang pertama ada kepentingan bagi siswa. Materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memiliki nilai atau relevansi yang jelas bagi siswa. Kemudian yang kedua ada konteks pembelajaran. Materi harus disusun dalam konteks yang sesuai dengan situasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Materi yang disajikan harus mendukung tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Kemudian yang keempat ada penggunaan contoh yang relevan. Penggunaan contoh, ilustrasi, atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa dapat membantu mereka lebih memahami dan menginternalisasi konsep yang diajarkan. Kemudian yang kelima ada kaitan dengan minat siswa. Prinsip ini mendorong penyesuaian bahan ajar dengan minat atau hobi siswa jika memungkinkan. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang keenam ada penghubung dengan pengalaman siswa. Bahan ajar sebaiknya mencoba mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelum yang dimiliki siswa. Dan yang ketujuh ada kemampuan untuk menyusun pertanyaan relevan. Pertanyaan yang diajukan kepada siswa dalam bahan ajar harus relevan dengan materi yang dipelajari. Kemudian yang ke-8 ada umpan balik yang relevan. Prinsip ini juga mencakup umpan balik yang diberikan kepada siswa. Nah, jadi yang terakhir ada relevansi terhadap dunia nyata. Siswa harus dapat melihat bagaimana materi yang dipelajari dapat diterapkan di dunia nyata atau dalam karir mereka di masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar adalah pedoman yang menekankan pentingnya menjaga keseragaman dan konsisten dalam seluruh elemen bahan ajar yang dikembangkan. Prinsip ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, navigasi, atau arahan pembelajarannya beserta bagaimana penggunaan bahan ajar oleh peserta didik. Dengan kata lain, prinsip konsistensi ini sebagai keajagan atau taat asas, di mana materi yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik harus sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan pada silabus. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar. Yang pertama, gaya visual yang seragam. Bahan ajar harus mempertahankan gaya visual yang seragam, termasuk penggunaan warna, jenis huruf, dan tata letak. Hal ini membuat bahan ajar lebih mudah dikenali sebagai satu kesatuan dan membantu siswa fokus pada isi daripada perubahan-perubahan desain yang membingungkan. Yang kedua, konsistensi dalam struktur. Struktur bahan ajar harus seragam dan dapat diprediksi. Misalnya, jika bab atau modul bahan ajar selalu dimulai dengan ringkasan, diikuti oleh daftar isi dan kemudian materi utama, maka struktur ini harus dijaga di seluruh bahan ajar. Yang ketiga, pemilihan gaya bahasa yang konsisten. Gaya bahasa seperti tone atau tingkat formalitas harus konsisten di seluruh bahan ajar. Ini membantu siswa dalam memahami pesan dengan lebih baik. Yang keempat, konsistensi penggunaan media. Jika bahan ajar menggunakan media tambahan seperti gambar, grafik, atau video, penggunaan media tersebut harus konsisten dalam hal format dan ukuran. Ini menciptakan aliran visual yang lebih baik dalam bahan ajar. Yang kelima, penggunaan terminologi yang seragam. Terminologi dan istilah yang digunakan dalam bahan ajar harus seragam. Hindari penggunaan sinonim yang dapat membingungkan siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan materi terdahulu. Jika bahan ajar merupakan bagian dari serangkaian materi, pastikan konsistensi dengan materi sebelumnya.
Ini membantu siswa dalam menghubungkan konsep-konsep baru dengan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang ketujuh, konsistensi dalam penilaian. Jika bahan ajar mencakup elemen-elemen penilaian seperti latihan soal, perhatikan format dan gaya penilaian seragam di seluruh bahan ajar. Yang kedelapan, penggunaan instruksi yang serupa. Instruksi atau petunjuk dalam bahan ajar harus serupa dalam format dan tata bahasa. Ini membuat siswa lebih akrab dengan cara berinteraksi dengan materi. Nah, prinsip konsistensi dalam merancang bahan ajar membantu siswa untuk fokus pada isi dan pembelajaran, bukan pada elemen-elemen desain yang berubah-ubah. Ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memudahkan siswa dalam mengakses dan memahami materi yang diajarkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip adekuasi. Dalam konteks prinsip merancang bahan ajar, prinsip adekuasi atau kecukupan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa bahan ajar yang disusun memiliki informasi yang cukup dan memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip ini berfokus pada penyampaian materi yang mencakup informasi yang relevan, diperlukan, dan memadai untuk memfasilitasi pemahaman dan pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip adekuasi dalam merencanakan bahan ajar, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang memadai. Bahan ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Informasi yang disajikan dalam bahan ajar harus cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuannya adalah memahami konsep tertentu, bahan ajar harus mencakup informasi yang relevan dan cukup untuk mencapai pemahaman tersebut. Yang kedua, relevansi materi. Materi yang disajikan dalam bahan ajar harus relevan dengan topik atau subjek yang sedang dipelajari. Menghindari materi yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan pembelajaran adalah bagian dari prinsip adekuasi. Yang ketiga, ketepatan dalam pengungkapan konsep. Informasi dalam bahan ajar harus disampaikan dengan jelas dan tepat agar siswa dapat memahami konsep atau materi yang diajarkan. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sesuai dan penyajian informasi yang logis. Yang keempat, penekanan pada poin penting. Bahan ajar harus mampu mengidentifikasi dan menekankan poin-poin penting atau konsep-konsep utama yang perlu dipahami oleh siswa. Yang kelima, kemampuan memotivasi. Selain informasi yang cukup, bahan ajar juga harus dirancang untuk memotivasi siswa agar tertarik dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini mencakup penggunaan contoh atau ilustrasi yang relevan untuk menjelaskan relevansi materi. Yang keenam, pertimbangan diversifikasi. Berdasarkan perbedaan dalam gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa, prinsip adekuasi dapat mengarahkan pengembangan bahan ajar yang dapat diakses oleh berbagai jenis siswa. Ini mencakup penyediaan materi tambahan untuk siswa yang membutuhkannya. Yang ketujuh, pengukuran keterpahaman. Mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi adalah bagian dari prinsip ini. Jika siswa tidak mencapai pemahaman yang cukup, langkah-langkah koreksi atau penjelasan lebih lanjut dapat diambil. Selanjutnya yaitu prinsip validity. Prinsip validity dalam merancang bahan ajar merujuk pada keabsahan atau akurasi pengukuran terhadap apa yang ingin diukur atau dievaluasi dalam konteks pembelajaran. Prinsip ini penting karena memastikan bahwa bahan ajar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pembelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam prinsip validity dalam merancang bahan ajar diantaranya yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Prinsip validity mengharuskan bahwa bahan ajar termasuk asesmen dan pengukuran harus relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa apa yang diukur dalam bahan ajar harus benar-benar mencerminkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Kedua, ada kualitas instrumen penilaian. Dalam konteks evaluasi, validity berfokus pada sejauh mana instrumen penilaian seperti tes atau tugas mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penilaian tersebut harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa mereka secara efektif mengevaluasi kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, penggunaan metode yang sesuai. Penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah bagian dari prinsip validity. Metode harus dipilih dengan hati-hati
sehingga mereka dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu konten materi yang valid. Materi yang disajikan dalam bahan ajar harus valid dalam arti bahwa mereka mencerminkan pemahaman yang benar tentang topik atau subjek yang diajarkan. Menghindari kesalahan fakta atau konsep yang salah adalah penting. Yang kelima, kontrol variabel lain. Prinsip ini mencakup upaya untuk mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ini membantu memastikan bahwa apa yang diukur adalah hasil pembelajaran yang sebenarnya, bukan faktor-faktor eksternal. Yang keenam, penilaian berkelanjutan. Prinsip validity juga berlaku untuk penilaian berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala selama pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan kemajuan siswa. Yang ketujuh, validitas eksternal. Ini mengacu pada sejauh mana hasil pembelajaran dalam bahan ajar dapat diterapkan dalam situasi nyata atau di luar lingkungan pembelajaran. Validitas eksternal menilai relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Yang kedelapan, pertimbangan terhadap perbedaan individu. Prinsip validity juga mempertimbangkan perbedaan individu dalam pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu bahan ajar adalah elemen yang sangat penting dalam pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu untuk mengelola proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar memiliki peran dalam menyajikan materi pelajaran yang terstruktur sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam membuat sebuah bahan ajar, seseorang pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip penting yang dapat menunjang keberhasilan peserta didik untuk memahami materi tersebut.